Garcu Players di film di sini. Nah, di video ini saya akan membahas tentang kekuatan dari Gura-Gura Nomi. Inilah buah iblis yang menciptakan Red Line. Jadi, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, jadi di video sebelumnya, saya pernah sedikit menyinggung tentang teori ini, bahwa kenapa Gura-Gura Nomi termasuk ke dalam buah iblis legendaris, yang pasti tidak akan begitu saja karena dia dimakan oleh Whitebeard. Dan Sengoku pun, dia berkata bahwa buah iblis ini dapat menghancurkan dunia. Jadi di sini akan saya coba bahas keseluruhan dari buah iblis Gura-Gura Nomi. Apa yang membuatnya begitu terkenal, dan apa yang bisa dicapai oleh kekuatan maksimum dari buah iblis ini. Jadi mulai dari sini kita akan membuat teori yang sangat liar. Kita tahu, Gura-Gura Nomi dikatakan sebagai paramesia terkuat, dan kekuatannya menyebabkan ketakutan di seluruh dunia. Mungkin kalian ingat perkataan dari Sengoku. Dia berkata seperti ini, mungkin kali ini kitalah yang akan bertemu akhir dari diri kita ini. Karena orang itu, yaitu Whitebeard, memegang kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia. Dari sini pun Sengoku sudah berkata bahwa Whitebeard pun memegang, yang dalam artian sesuatu yang hold atau memegang ini bukanlah murni dari Whitebeard-nya, tapi dari kekuatan Gura-Gura Nominya. Oke, dan kita akan bahas lebih lanjut. Kata-kata itu pun diulang lagi oleh Vice Admiral Zuru. Dia berkata bahwa jika saya kabur sampai ke ujung dunia pun, tidak akan ada satupun tempat yang dapat dikatakan aman untuknya jika berhadapan dengan kekuatan dari Gura-Gura Nomi ini. Yang berarti sampai sini pun sudah dua orang, atau mungkin dapat dikatakan dua legenda, yaitu Zuru dan juga Sengoku, berkata bahwa Gura-Gura Nomi ini sangatlah mengerikan. Apa yang membuat buah iblis ini sangat terkenal? Bukankah kita tahu ada contoh buah iblis lain yang dapat menyebabkan kepunahan juga selain buah iblis dari Gura-Gura Nomi saja? Ya, mungkin seperti contohnya buah iblis Fujitora. Kita tahu sendiri dia memakan Zushi Nomi, yaitu buah iblis gravitasi. Walaupun saya masih sedikit bingung tentang penjelasan di viewer card-nya, jadi yang memakan buah iblis ini adalah Fujitora-nya atau pedangnya. Mungkin kalian bisa sendiri baca dan mengartikannya sendiri. Di sini kita tahu Fujitora karena mengontrol gravitasi, dia dapat memanggil meteor dari luar angkasa ke dalam bumi ini. Dan kita pun mengetahui sendiri tentang sejarah bahwa yang menghancurkan dunia ini sebelumnya adalah meteor. Atau mungkin yang kalian ingat adalah yang membuat dinosaurus punah adalah datangnya meteor di bumi ini. Jadi buah iblis dari Fujitora pun dapat menyebabkan kepunahan, tapi tidak pernah disinggung. Lalu bisa saja buah iblis dari Kizaru. Jika Kizaru ini dia dapat menciptakan mataharinya sendiri, atau mungkin percikan cahaya matahari itu sudah sangat luar biasa gila. Atau jika dia dapat mengubah spektrum cahayanya agar menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Kita pun semua pasti tahu bahwa cahaya adalah objek yang paling cepat yang kita ketahui. Atau mungkin yang lainnya adalah Kurohige. Kemampuan black hole-nya? Ya, kita tahu sendiri, salah satu yang seharusnya mencakup sesuatu yang sangat gila, yaitu black hole ini. Tahu sendiri, black hole dapat menyerap planet di luar angkasa. Yang kemampuan dari black hole ini, para ilmuwan belum dapat mendeskripsikannya secara jelas. Mungkin di sini pun sama, kemampuan dari black hole Kurohige masih sangat awam. Dan yang satu lagi, walaupun tidak murni dari tubuhnya, tapi Caesar dia dapat membuat senjata pemusnah massal. Bagaimana jika skalanya sudah skala atmosfer? Mungkin jika dengan bantuan dari Pulau Wetaria tempat Nami dilempar, akan sangat mematikan buah iblis dari Caesar ini. Nah, jadi kenapa jika masih banyak buah iblis lain yang dapat membuat dunia hancur juga, tetapi kenapa Gura-Gura ini seperti yang menjadi yang teratas dalam penghancuran tersebut? Mungkin kalian dapat berkata, mungkin bukan kekuatannya, tapi lebih ke rasa takut. Kita bisa lihat bagaimana pemerintah takut hanya dengan mendengar buah Gura-Gura Nomi saja yang dapat menghancurkan dunia. Nah, sebelum saya masuk ke teori yang lebih liar, kita akan lihat dahulu apa yang bisa Gura-Gura Nomi ini lakukan. Mungkin salah satu yang paling menakutkan adalah kemampuannya untuk membuat tsunami. Di dalam dunia perbajak lautan, yang pasti berada di sebuah samudra atau mungkin di lautan, tsunami ini adalah sesuatu yang paling mengerikan.
karena ini adalah puncak dari bencana. Usernya pun dia dapat memegang udara atau atmosfer dan mengguncangkan lautan tersebut. Atau dia dapat mengeluarkan kekuatan semacam mini shockwave di dalam tubuh lawannya. Oke, mungkin sampai saat ini kita dapat mengatakan buah iblis ini sangatlah gila. Tapi, apa yang membuatnya seperti itu? Apakah buah iblisnya atau usernya? Mungkin dari kalian pun pasti akan berkata, salah satu alasan kenapa buah iblis ini ditakuti, karena sudah jelas buah iblis ini berada di tangan manusia terkuat, yaitu Whitebeard aka Edward Newgate. Serta sekarang pun buah iblis ini dipegang oleh salah satu Yonkou, yaitu si sialan Kurohige. Mungkin jika seseorang yang super lemah seperti Usopp memakan buah iblis dari gura-gura ini, apakah akan bottleneck dan menjadi lemah buah iblisnya? Ataupun bagaimana jika gura-gura Nami ini pernah dimakan oleh seseorang yang sangat hebat sebelum Blackbeard dan juga Whitebeard? Bagaimana jika buah iblis dari gura-gura Nami ini termasuk ke kategori yang cukup mirip dengan OP-OP Nomi milik Law dan Yomi-Yomi Nomi milik Brook, yang berarti kekuatannya pun berhubungan dan dipengaruhi besar oleh usernya sendiri. Mungkin seperti contohnya buah iblis dari OP-OP Nomi. Buah iblis itu akan sangat baik jika digunakan oleh seorang dokter, karena dia dapat menggunakan operasi, karena kekuatan tentang anatomi tubuhnya sangat berguna untuk operasi dari buah OP-OP ini sendiri. Karena OP yang berarti adalah operation ini. Atau mungkin buah iblis dari Yomi-Yomi akan sangat baik jika buah iblis ini dimakan oleh Brook, di mana dia bisa memanipulasi jiwa dengan kekuatan musiknya. Nah, apakah akan sangat masuk akal jika gura-gura Nomi akan mencapai titik maksimum dari buah iblis tersebut jika dimakan oleh seorang geologis atau ahli geologi, atau mungkin yang lebih hebat lagi oleh ahli seismik? Karena kita tahu gura-gura sendiri yang berarti sebuah getaran, maka akan pas jika dikombinasikan dengan seseorang yang mengerti getaran ini sendiri atau ahli seismik. Nah, sebelum super liar, kita akan mengulang pelajaran SMP tentang gempa dan apa yang dapat mereka bentuk. Gempa dapat menyebabkan pergeseran plat bumi atau plat tektonik yang biasanya terjadi dalam 3 cara, yaitu pergeseran divergen, pergeseran konvergen, dan transformasi. Pasti kalian pernah mendengarnya di mata kuliah IPS atau mungkin geologi ketika masih sekolah. Pergeseran plat tektonik dapat menyebabkan hal seperti itu, di mana mereka akan memisah tanahnya karena terbelah platnya seperti yang digambar. Dan jika hal tersebut terjadi di lautan, kalian tahu sendiri apa yang akan terjadi? Ya, jika tidak tsunami, itu dapat menyebabkan pusaran air. Jadi, ketika kedua plat bertabrakan, mereka akan meningkat ke atas dan terjadilah gunung-gunung yang kita tahu saat ini. Itulah proses terbentuknya Gunung Himalaya, sebagai gunung tertinggi di dunia yang di sana pula terdiri dari gunung-gunung yang lain. Nah, akhirnya kita akan sampai ke titik teorinya. Sesuatu dari puncak tertinggi di bumi ini, yaitu Himalaya, apakah cukup familiar jika kita paralelkan ke dalam One Piece? Ya, tentu saja itu sesuatu yang dikontrol langsung oleh pemerintahan tertinggi di One Piece ini untuk memonopoli dunia ini, dan dia mendapatkan lokasi yang strategis. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah Red Line, atau mungkin dapat kita artikan lebih jelas, itu tempat beradanya Mary Joyce atau markas dari Tenryubito. Jika mengingat kembali teori One Piece dari Lord Rokushiki Master, bagaimana jika Red Line, yaitu garis ekuator yang berupa gunung super besar ini, yang pemerintah kontrol dan digunakan sebagai tempat Mary Joyce, sama dengan Red Line yang membagi 4 lautan biru dan Greenland itu semua atau mungkin keseluruhan Red Line yang mengelilingi dunia ini dibentuk dan dibuat oleh seorang ahli seismologi yang berada dari pemerintahan pada zaman dahulu. Dan dia membuat Red Line ini dengan kekuatan dari gura-gura Nomi. Ini mungkin akan sangat menjelaskan kenapa pemerintahan sangat takut dengan buah iblis ini. Bukan hanya karena dapat menghancurkan dunia saja, tapi lebih ke rasa takut karena kekuatan buah iblis ini dapat menghilangkan Red Line dan akhirnya membebaskan dunia One Piece dari world government atau pemerintahan yang korup. Kasarnya, yang ditakutkan adalah gura-gura bukan untuk menghancurkan dunia, melainkan menghancurkan pemerintahan puncak, yaitu Tenryubito, yang berarti itu akan merembet ke pemerintahan-pemerintahan yang lain, seperti Ing Sama dan juga Gorosei. Hal yang cukup masuk akal menurut saya,
jika kita melihat suatu perspektif lain dari perkataan Sengoku, yaitu tentang kekuatan untuk menghancurkan dunia. Biasanya, jika suatu hal ada konotasi negatif, yaitu menghancurkan, biasanya dia pun akan mempunyai konotasi positifnya sebagai menciptakan dunia ini. Dan inilah dia kekuatan dari Gura-Gura no Mi. Dia yang menciptakan Red Line, dan dia pun mungkin dapat menghancurkan dunia dengan menghancurkan Red Line. Nah, jadi segitu teori yang super liar dari saya ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Sudah seliar apakah teori ini? Dan kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang buah iblis Gura-Gura ini dan mungkin tentang pembentukan Red Line di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.